Soal DNA itu kalau lewat jalur perempuan masih jalan nggak? Artinya kalau Rasulullah itu kan ya lewatnya apa perempuan ya adalah itu Fatimah itu masih jalur gitu padahal tadi di awal dikatakan kalau jalur mazhab itu kan selalu jalur laki-laki padahal tapi kan di Habib sendiri justru walau jalurnya ada yang itu dia saya kayak katakan tadi. Dari awal Anda mesti faham, nasab itu bukan perkara insani, tapi dia itu perkara syar'i. Ketika Anda ngomong ini perkara syar'i, maknanya itu murni daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Allah itu menginginkan dari awal, oh tidak, nasab ke perempuan selesai masalah, jadi Anda pin ibu Anda. Semacam itu. Tapi Allah mengatakan nasabnya daripada laki-laki. Selama hukum ini itu dibuat oleh Allah, ya itulah yang namanya wada'un syar'iyun, maka Allah sendiri yang berhak untuk merubahnya. Ini ya, khusus untuk keturunan Nabi, ada beberapa hadis Fatimah But'atun Minni menunjukkan bahwasanya khusus untuk anak Nabi itu yang perempuan nasabnya sama seperti laki-laki, maknanya kepada Sayyidah Fatimah akan menyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti hukumnya dalam Sayyidah Fatimah itu seperti Sayyidah Fatimah itu anak laki-laki. Khususnya semacam ini tidak ada masalah. Kenapa? Karena memang ini adalah hukum syar'i yang hukum syar'i itu murni daripada iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Nabi mempunyai syariat-syariat yang khusus. Nabi itu ya wajib tahajud. Dia boleh untuk menikah lebih daripada 4. Begitu pula Nabi mempunyai khususnya bahwasanya anak perempuannya khusus dari Sayyidah Fatimah. Nasabnya seperti nyambung pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga yang nasabnya kepada Sayyidah Fatimah mempunyai syariat khas. Kita mengetahui Bani Hashim dan Bani Muttalib, yakni Bani Hashim khususan secara muttafaq alaihi, yakni Bainal Madhaib ala qaul Imam Malik, mempunyai syariat khas, tidak boleh menerima zakat. Itu kenapa? Itu semuanya adalah khususiyat daripada syariat, yang mana syariat ini bukan kita yang bukan kita yang membuat, bukan kita ini hanya objek daripada syariat Allah. Kita hanya objek daripada syariat dan kita diwajibkan untuk ittiba itu gitu loh. Terus kalau misalnya ada penemuan nasab, tulis itu kan punya habaib yang konon mastur atau menyembunyikan di masa Belanda, terus di masa berikutnya ada tokoh-tokoh penting yang kamu ini saya bukan nasabnya, karena oleh para ahli nasab yang gak begitu. Kamu ini bin ini Rasulullah itu. Ini kan keluar dari 4 metodologi yang metodologi jasa nanti. Ini berarti bagaimana kalau ada orang di tahun 2023 mendadak Habib itu karena berdasarkan kelihatannya banyak semacam itu benar ya, mendadak Habib itu bukan mendadak haji ya, mendadak Habib mungkin walau alam saya kira kita mesti membedakan antara dua perkara, antara stuput wal isbat ya, antara stuput wal isbat. Stuput itu fi nafsil amr, isbat itu kepada orang lain. Jadi mungkin ada orang-orang itu Habib, saya beri contoh, ini Sunan Keluk Sabit Abil Fadil. Fi nafsil amr, mungkin dia itu Habib, mungkin, saya tidak tahu ya, mungkin dia itu Habib. Kenapa? Karena ini seorang soleh, Masya Allah pengikutnya banyak, mungkin dia Habib. Fi nafsil amr, dilihat hidungnya juga panjang, dilihat ranjung, ini mungkin dia Habib. Tapi kita tidak boleh muamalat al-Habib, karena seorang Habib itu mempunyai hukum-hukum yang khas, bukan kita menginginkan loh. Di dalam fikih Islam itu ada, di dalam masalah kafa'ah, di dalam masalah zakat, bahkan di dalam masalah politik itu pun ada. Dalam masalah politik itu ada hukum-hukum khas. Di dalam masalah humus dulu di zaman syariat Islam masih ada banget. Harta rampasan perang itu Habib mendapatkan bagian, Habib ya keturunan Rasul mendapatkan bagian, tidak ikat mesti Habib ya. Habib itu sebagian daripada keturunan Rasul, mananya ada beberapa kewajiban dan hak yang khusus
bagi keturunan Rasul yang tidak ada bagi orang-orang yang lain, dan itu adalah keinginan Allah untuk para keturunan Rasul. Kenapa? Itu kena tanya Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Kita ini bukan menginginkan semacam itu. Ini adalah objek kita, ini adalah objek hukum daripada Allah. Semacam itu. Di dalam masalah tersebut, kita mungkin bisa untuk mengatakan, oh Kiai Fulan itu Habib, oh keturunan Sunan Fulan itu Habib, Thabit Abil Fadil itu Habib fi nafsil amr. Tapi kita sebagai manusia tidak bisa untuk memberikan hukum-hukum yang khas bagi para keturunan, untuk para keturunan Rasul, untuk orang-orang yang tidak terbuktikan sufinya. Tidak terbuktikan dengan jalan-jalan yang ilmiah. Tidak bisa. Tidak bisa. Dan ini adalah syariat Islam. Walaupun lebatnya muka syafa, tidak bisa. Muka syafa tidak bisa dijadikan dalil. Saya mimpi ternyata Said Abil Fadil itu asegab. Tidak bisa. Habib Thabit Abil Fadil asegab. Tidak bisa. Kenapa? Kalau saya mimpi, kalau saya wali, tidak bisa. Karena mimpi, saya kasyaf. Titulok kasyaf adalah kisah pernah tinggali. Ambune ambu Habib. Tidak bisa semacam itu. Ada cara-cara yang khas, cara-cara yang Ifbat itu harus hujah. Mana hujah itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Secara ilmiah itu yatimah kembali kepada his, pada akal atau hubadu sodik. 3 dan 1, 2, 3 perkara ini. Kalau Anda melihat di dalam Robito Halawiyah, cara isbatun nasab sudah sangat hebat sekali. Sangat hebat sekali. Akan kembali ke 1 pada 3 perkara ini. Saya ingin Thabit Abil Fadil ini menjadi asegab. Saya ingin. Akan tetapi, kalau Anda memang menjadi asegab, silakan datanglah helm. Anda apply, login, Anda login, ada caranya login seperti Anda masuk Islam, ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika Anda bukan Muslim, walaupun Anda percaya Allah, saya tidak boleh memperlakukan Anda sebagai seorang Muslim. Sini dalam hati saya sudah beriman. Ngomong ke saya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika itu, saya akan perlakukan Anda sebagai seorang Muslim. Seorang itu mempunyai hak yang khusus ya. Anda boleh menikah dengan Muslimah. Kalau mati tidak apa sebagai seorang Muslim dikumpulkan di pemakaman. Muslim boleh didoakan, boleh dikirim Yasin. Non-Muslim tidak boleh. Tidak boleh. Saya ini percaya Allah. Itu urusan Anda. Urusan saya, Anda mesti membuktikan kepercayaan Anda kepada Allah dengan syahadat. Syahadat adalah syaratun li ijro'il ahkam dunyawiyah. Fi nafsil amr, Anda Muslim, bukan urusan saya itu urusannya Anda dan Allah itu. Saya kata sinilah khilaf antara Islamnya Abu Talib atau tidak. Apakah Abu Talib itu Muslim atau tidak? Tengok, dia tidak bersyahadat. Tapi dia meyakini, dia meyakini kenabian Nabi Muhammad dan Allah itu adalah Tuhan. Apakah itu cukup untuk menjadi seorang Muslim? Cukup. Tapi apakah itu cukup untuk memperlakukan dia sebagai seorang Muslim? Tidak cukup. Berada ini sama ketika saya ingin mengatakan Syekh Thabit Abil Fadil ini asegab atau alitrus atau al-habsi. Tidak bisa semacam itu kecuali Anda datang ke ada cara yang resmi dalam Robito Halawiyah itu. Anda okin di sana, Anda apply. Ini ayah saya, ini. Matching nggak dengan apa yang ada di Anda? Oh tidak matching. Maknanya kami tidak bisa untuk memberikan Anda gelar Habib, gelar Sayyid. Anda Sayyid atau tidak, wallahu alam, tapi kami tidak akan memberikan stempel itu. Legitimasi, karena legitimasi daripada kami itu untuk ahkam duniawi ya. Misalnya untuk ahkam dunia gini, Anda diperlakukan sebagai seorang Habib, Anda disebut keturunan Rasul, Anda tidak berhak menerima zakat. Kafaahnya semacam mana? Semacam itu, wallahu alam. Jadi kalau ada orang masuk Islam di dalam kamar, dia bersyahadat, fi nafsil amri, dia diterima oleh Allah. Biar Allah tidak masuk surga, tapi tetangganya,
Undabot, ya mati, ya putih mandikan, putih mandikan, tidak disolati, tidak boleh, karena dia tidak mengetahui keislaman. Orang ini pentingnya mendeklarasi begitu ya, ya toh, karena itu kan, kita itu kena menghubungi dengan doa herum, bukan dengan saro'erum. Wallah ya kumu pisat nahnu bil doa wajib itu, wajib kita dengan doa herum. Karena yang bisa menghukumi saro'ir itu hanya Allah dan Nabi. Kalau anda menghukumi dengan saro'ir, ya iman anda Allah, iman anda Nabi. Gak boleh kita kan manusia, saya tidak tahu hati anda dan ya, dohirnya anda ini kan Muslim dan hati anda semua tidak. Ya hanya Allah yang tahu kan, tapi saya sebagai seorang manusia, saya wajib memperlakukan sebagai seorang Muslim. Orang dalil apa anda itu Muslim bagi kopiah? Iran dari Sarum namanya saja Muhammad. Mundir masa saya mau tanya, anda Muslim gak? Ya kan? Dah elok kan semacam itu kan. Saya kena menghukumi